Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Anditya Pratama dari kelas 12 TJ1, absen 20. Di sini saya akan menyampaikan sejarah perkembangan komputer pada era kemerdekaan. Nah, kalian tahu tidak kalau misal penggunaan komputer itu buat apa? Nah, semisal kalau tidak tahu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai komputer. Di sini komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Komputer biasanya digunakan untuk mengolah data dan melakukan editing foto atau video dan suara. Sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer dibagi dalam dua tahap, yaitu sebelum tahun 1940, setelah tahun 1940. Sebelum tahun 1940. Yang pertama, abacus. Prinsip kerja itu melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Nah, yang kedua itu ada kalkulator ronda numerik, ditemukan oleh Blaise Pascal. Prinsip kerja itu menggunakan 8 roda putar bergerak untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Dan yang ketiga ada kalkulator ronda numerik 2, ditemukan oleh Carl Wilhelm von Leibniz pada tahun 1694. Dan yang keempat, kalkulator mekanik, ditemukan oleh Carlos Xavier Thomas de Colmas. Prinsip kerja itu menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Setelah tahun 1940 dibagi dalam 5 generasi. Yang pertama, komputer generasi pertama itu pada tahun 1940 sampai 1959. Prinsip kerja itu menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Itu ada ENIAC. ENIAC itu Electronic Numerical Integrator. Nah, itu ada 2, Advanced Electronic Different Variable Automatic Computer. Penggunaan tabung vakum juga telah dikurangi di dalam rancangan komputer. Nah, itu ada yang ketiga, EDSAC, Electronic Delay Strong Automatic Calculate. Itu memperkenalkan untuk rasa dalam tabung untuk menyimpan data. Dan yang keempat ada UNIVAC 1 komputer. Pada tahun 1951, Dr. Morley dan Eckert menciptakan UNIVAC 1, komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perdagangan. Setelah tahun 1940, yang pertama komputer generasi kedua itu prinsip kerja pada tahun itu transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Nah, transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Di situ ada gambar komputer. Nah, komputer generasi kedua, beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan saat itu. Bahasa pemrograman yang disebut dengan COBOL dan Fortran mulai umum. Nah, yang ketiga itu komputer generasi
3 itu awal 194, awal 80-an. Ditemukan oleh Jack Kilby. Yang keempat tuh awal 80. Nah, tujuan mengembangkan tuh lebih jelas. Ya, kayak mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen. Nah, itu ada LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Ya, pada tahun 1980-an. Nah, itu ada ultralight yang disebut ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kalau FLSI itu ribuan komponen dalam satu chip tunggal tentunya. Ya, di situ adalah gambar chipnya. Nah, terus yang generasi 5 itu kita sebut masa depan. Nah, sistem yang mampu mengkoordinasi banyak CPU itu bekerja secara serentak.